Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Safira dengan NPM 2322011002. Di sini saya akan melakukan praktikum pengkajian berduga menggunakan complicated graded assessment dengan pasien Ibu Okta. Permisi. Iya, silakan duduk Ibu. Baik, benar dengan Ibu Okta ya? Iya. Ya, baik Ibu Okta. Perkenalkan, saya Prawana Rizila yang berasal dari seperti yang sudah dijadikan kemarin. Kita hari ini ada sedikit ngobrol-ngobrol Ibu ya tentang keadaan Ibu sekarang bagaimana setelah suaminya ya. Jadi baik, di sini nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika bersedia sebelumnya apakah ditanyakan? Baik, nanti Ibu silahkan menjawab saja apa yang saya tanyakan ya Bu ya, sesuai dengan keadaan Ibu sekarang bagaimana. Baik, jika tidak ada, langsung kita mulai aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, seberapa seringkah Ibu merasakan merindukan atau mendambakan Bapak dalam sebulan terakhir ini Bu? Jadi ada hampir tidak pernah atau kurang dari sekali dalam sebulan Bu, atau jarang 2-6 kali dalam sebulan, atau terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan tetapi tidak setiap hari atau setiap hari, atau mungkin beberapa kali sehari Bu? Terkadang ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu dalam sebulan terakhir ini apakah kerinduan itu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Ya atau tidak? Iya. Baik, selanjutnya ya Bu ya, apakah dalam sebulan terakhir ini sejauh mana sih Ibu dapat menerima Ibu ditinggal oleh suami Ibu? Jadi yang pertama itu pilihannya ya Bu ya, tidak ada kesulitan menerima kematian atau sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, atau sangat kesulitan menerima kematian. Sangat kesulitan ya Bu ya. Lalu ya Bu, yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Ibu merasakan pahit atas kematian suami Ibu? Untuk pilihannya tidak ada rasa pahit, yang kedua sedikit rasa pahit, yang ketiga rasa pahit hanya beberapa, yang keempat rasa pahit yang nyata. Rasa panjang nyata ya. Iya. Oke Bu, yang selanjutnya ya Bu ya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain Bu? Yang pertama, tidak ada kesulitan untuk mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Yang ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Lalu kesulitan mempercayai orang lain. Dan yang terakhir, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan ya Bu ya? Iya. Kesulitan dari skala 4. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, terkadang orang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman ya Bu ya untuk melanjutkan hidup. Dalam sebulan terakhir, apakah sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru, apakah sulit bagi Ibu? Untuk pilihannya, berubahnya tidak akan sulit. Yang kedua, apakah berubahnya akan sedikit sulit, atau Ibu merasa berubahnya akan agak sulit, ataupun akan sangat sulit, ataupun yang terakhir Ibu berubah akan sangat ekstrem sulit? Sangat sulit sih Mbak. Agak sangat sulit atau sangat sulit? Sangat sulit. Sangat sulit saja. Iya. Oke, selanjutnya Bu, apakah dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain Bu? Yang pertama, tidak ada rasa hampa, yang kedua sedikit rasa hampa, yang ketiga ada rasa hampa, yang keempat ada rasa hampa yang jelas, dan yang terakhir ada rasa hampa yang ekstrim. Sangat hampa Mbak. Sangat hampa ya Bu ya.
dalam sebulan terakhir ini sejauh mana sih Ibu merasakan kosong dan tidak berarti tanpa suami Ibu? Yang pertama, tidak ada rasa kosong atau berarti. Yang kedua, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kosong. Yang keempat, rasa kosong yang jelas. Dan yang terakhir, rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang ekstrim. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir Bu, sejauh mana sih Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami Ibu? Yang pertama, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Jadi Ibu di range berapa Bu? Rasa yang jelas tidak memiliki tujuan. Baik Ibu, selanjutnya dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasakan gelisah atau mudah terkejut Bu? Jadi tidak ada perasaan, sedikit perasaan rasa gelisah, beberapa perasaan rasa gelisah yang jelas, dan rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang ekstrim. Baik Ibu, selanjutnya apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lainnya? Misalnya membuat Ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya, iya atau tidak Ibu? Iya. Baik. Selanjutnya, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria yang saya sampaikan tadi berlangsung sedikitnya selama 6 bulan Bu? Iya. Baik Ibu, untuk ngobrolnya sudah selesai ya Ibu ya. Ibu sangat keberatan sekali. Mungkin dari sedikit ngobrol-ngobrol tadi yang saya rasa Ibu sangat mengalami duka mendalam setelah kehilangan suami Ibu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ditambah lagi sadarnya, Ibu mungkin bisa pelan-pelan Ibu bisa mengikhlaskan suami Ibu dan menjalani kegiatan Ibu dengan normal kembali ya Bu ya. Baik, Ibu saya sangat keberatan sekali untuk bincang-bincang tadi sudah selesai Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, tidak ada, bisa keluar ruangan. Terima kasih untuk kesediaannya ya Bu ya. Baik, izin dokumentasi pada tanggal 8 Oktober 2025 telah dilakukan pengkajian dengan menggunakan asesmen GIRAF pada Ibu Okta dan didapatkan hasil pada poin A, B, dan C, D terpenuhi, yang berarti Ibu Okta sangat merasakan duka mendalam atau complicated GIRAF. Tertanda tangani perawat Dinan.